Selamat sore pemirsa Bergelora dan Sinar Harapan. Kali ini kita mendapatkan kesempatan lagi bertemu dengan Ibu Siti Fadila, Menteri Kesehatan Republik Indonesia 2004-2009. Kali ini kita akan berbincang-bincang pengalaman Ibu Siti Fadila pada waktu menghadapi pandemi flu burung, agar bisa menjadi pelajaran buat kita pada hari ini dalam menghadapi pandemi COVID-19 dan hari-hari ke depan. Selamat sore Bu, apa kabar? Masyarakat senang melihat Ibu yang tetap sehat dan semangat. Doain, mudah-mudahan umur panjang. Pasti. Jadi begini Bu, masyarakat kita ini kan melihat Ibu adalah seorang Menteri Kesehatan 2004-2009 yang pernah berhasil menggagalkan stempel pandemi flu burung di Indonesia pada waktu tahun 2008 kalau salah. 2007-2008 ya. Nah, pada saat itu kita berhasil menghentikan yang namanya flu burung. Namun pada saat sekarang ini di 2020 kita berhadapan dengan pandemi yang sedemikian dahsyat, yaitu pandemi COVID-19. Masyarakat ingin tahu bagaimana pengalaman Ibu pada waktu itu bisa kemudian menghadapi upaya terjadinya pandemi flu burung saat itu. Sementara sekarang kenapa nggak bisa? Bisa Ibu ceritakan pengalaman Ibu sedikit? Mengapa pada waktu itu ada flu burung dan bagaimana Ibu menghadapinya? Silakan. Intinya bagaimana waktu itu Indonesia bisa mengusir flu burung dan rakyat tidak terlalu hiruk pikuk kayak seperti COVID. Tapi pada waktu COVID kok tidak bisa. Ya. Memang berbeda konteksnya. Ya. Ada waktu flu burung itu yang menghadapi, waktu itu saya menjadi Menteri Kesehatan. Bapak Presiden memberikan mandat yang penuh pada saya untuk menghadapi flu burung. Jadi Presiden hanya terpuri handayani, keputusan apapun di tangan saya. Dan di situ saya jelas-jelas mempunyai kedaulatan nasional yang betul-betul bagi saya sebagai Menteri Kesehatan harus melindungi bangsa dan negara saya dengan segala upaya saya. Dan saya tidak mau tunduk dengan siapapun juga kalau dalam konteks melindungi bangsa dan negara. Itu keadaannya waktu. Pada waktu itu kan sudah ada saya tidak pernah merasa bahwa saya inferior daripada WHO. WHO adalah organisasi kita bersama, bukan tuan saya. Kalau toh dia memberikan hanya koordinator, dan kita berhak mengajukan suatu usulan, berhak bersuara. Dia bukan tuan saya, dia bukan raja saya, tapi dia memang koordinator kesehatan dunia. Nah, dan waktu itu WHO juga begitu. Sangat berbeda dengan sekarang. Sekarang ini menurut saya WHO mempunyai suatu power yang sangat kuat dan semuanya sangat sentral ke WHO. Apa saja yang dikatakan WHO harus diturut oleh semua negara. Nah, itu saya mempertanyakan dalam hati saya, tapi ya, di mana kedaulatan negara di dalam menghadapi COVID ini? Ya ada satu negara punya berdaulat untuk menghadapi COVID ini dengan caranya, tapi diatur oleh WHO. Walaupun ada atau orang banyak, lah kan WHO kan lebih ngerti, mestinya dia ngatur ya kita turut. Memang ada yang bisa kita ikuti, ada yang tidak bisa kita ikuti. Selalu apa yang dari luar kita harus mengecek apakah cocok dengan kondisi kita di sini, apakah cocok dengan kearifan lokal. Tuhan itu adil menciptakan bangsa-bangsa ini dengan kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Mungkin kita kelihatannya lemah, lebih kuat mereka, tapi belum tentu di dalam suatu krisis kita itu lebih lemah daripada mereka. Kita bangsa yang sangat ulet, misalnya yang sangat tahan dengan suatu penderitaan. Nah, itu barangkali usulan-usulan dari luar itu harus kita cerna dan kemudian kita berikan pada rakyat kita. Jadi jangan persis
ini perintah WHO begini, 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 nah itu bedanya itu. Saya dulu, bentar dulu WHO, saya bilang. Dia bilang gitu, bentar dulu, saya meneliti dulu benar nggak omongan Anda. Dulu. Yeah. Nah, tapi sekarang siapa yang berani begitu? Yeah. Nah, nggak ada. Kami masih ingat pada waktu WHO itu mengatakan korban-korban yang ada di Kabanjai di Sumatera Utara sudah membuktikan terjadi transmission dari human to human atau kejangkitan dari manusia ke manusia oleh virus flu burung. Pada waktu itu kemudian mereka sudah mempersiapkan bahwa Indonesia menjadi pusat ledakan epicentrum daripada flu burung itu, pandemi flu burung. Namun itu nggak jadi. Bisa Ibu ceritakan apa yang terjadi saat itu? Ya, waktu itu saya nggak percaya. Walaupun ada 8 orang yang terkena dan 7 meninggal, rumahnya berderet bersampingan. Mereka sebagai epidemiolog mengatakan itu sudah penularan di human to human, it's okay sebagai epidemiolog. Tapi diagnosa, tetap diagnosa yang benar, diagnosa yang tepat, itu harus secara virologi. Benarnya virusnya mempunyai reseptor human to human. Dan ternyata setelah kita teliti di Ekman, dan ternyata tidak ada reseptor human to human. Artinya tidak ada human to human di Indonesia, karena Indonesia dituduh sudah terjadi human to human di Kabanjai itu. Iya. Dan kemudian juga ada suatu klausul yang mengatakan bahwa flu burung itu terjadi pada ayam yang mati. Ayam yang mati menular pada manusia. Itu juga tidak. Itu gimana? Berarti ada virus H5N1 ayam yang mempunyai reseptor ke manusia atau human receptor. Nah ini ternyata setelah diteliti oleh Pak Ridho nggak ada. Nah jadi 2 hal yang hilang dari deretan diagnosis pandemi. Diagnosis pandemi nomor 1 harus bisa membuktikan bahwa virus pada binatang itu mempunyai reseptor human. Kemudian menular pada manusia, dan kemudian dibuktikan pula bahwa manusia ke manusia ada reseptornya, yaitu human to human transmission, human to human reseptor. Dua-duanya itu tidak terbukti. Kalau dua-duanya tidak terbukti, bagaimana Anda mengatakan pandemi? Karena di International Health Regulation yang jadi Qurannya WHO itu harus memenuhi syarat itu. Ada tahapan-tahapan. Nah, lucunya di COVID di Wuhan itu sampai tahun kedua tidak diketahui apakah ada virus dari kelelawar yang mempunyai reseptor manusia. Sampai sekarang tahunya mereka dari Podetrek apa dari Wuhan, dari Podetrek apa dari Wuhan. Nah mereka berantem. Dengan berantem itu satu bukti bahwa memang WHO tidak tahu tentang virus pertama. Kalau tidak tahu tentang virus pertama seharusnya dia bukan pandemi. Ini ada 2 kejadian, yaitu 2089 sampai yang sekarang ini. Yang pertama itu WHO menerima penolakan berdasarkan penelitian Ibu bahwa tidak ada human to human pada flu burung. Mereka terima, iya kan? Mereka kemudian tidak melakukan sesuatu ya. Namun pada saat sekarang ini mereka itu sudah tidak ada yang mengkritisi dan mereka lanjutkan sampai saat ini. Itu sebenarnya apa yang terjadi? Apakah ada kaitannya dari 2008 sampai sekarang ini dari WHO itu? Saya kira itu satu rangkaian ya. Dulu percobaan di flu burung dulu. Wah, di flu burung kok mentoknya di sini, maka mereka membuat aturan supaya tidak mentok. Dulu pada waktu flu burung saya menolak vaksin sama sekali, dan tanpa vaksin flu burung juga berhenti, ya kan? Nah, kemudian dia vaksin harus. Nah, ada flu babi pada waktu itu setelah itu. Ya, flu babi. Ya, kan? Dan ternyata flu babi itu adalah suatu pembelajaran COVID untuk menularkan. Jadi terbukti semua dan bahwa Indonesia nggak kenal flu babi. Iya. Itu dengan cara saya sendiri. Iya, alhamdulillah. Artinya Bu, sebenarnya
Indonesia punya kemampuan untuk menghadapi pandemi terbukti pada waktu flu burung. Seharusnya pada saat sekarang ini juga Indonesia punya kemampuan untuk menghadapi pandemi mencontohi seperti pada waktu flu burung tuh. Artinya Indonesia sebetulnya mampu untuk seperti itu. Ya itu. Menurut Ibu gimana? Itu berpikir secara linear. Tapi yang dihadapi negara kan tidak selinear itu. Apa yang terjadi? Menurut saya pandemi itu COVID is urusan geopolitik. Jadi ada suatu ada suatu urusan politik yang sedemikian kentalnya, sedemikian masif untuk menguasai semua penguasa di dunia. Bisa Ibu jelasin sedikit mengapa itu bisa terjadi? Sehingga negara-negara kehilangan kedaulatannya untuk menghadapi COVID, mesti harus menurut sama mereka. WHO sudah diatur oleh mereka. Jadi itu bukan Indonesia saja, semua menderita seperti itu. Dan kalau ada kepala negara yang ngeyel, waktu itu ada yang di Afrika itu mana, ditembak, dibunuh, asmatik kalau ada ini pasti mati. Jadi itu memang masif dan harus karena ada suatu power yang ada di belakang. Makanya ada orang yang bilang non-state actor, ada yang mengatakan elit globalis yang baru dan sebagainya, elit globalis lama yang pengen berkuasa terus dan sebagainya. Itu banyak sekali teori-teori dan banyak sekali tulisan-tulisan yang mengulas itu, tapi ya tetap tidak bisa tembus. Mereka menguasai informasi dengan masif, mereka menguasai cara-cara berpikir penguasa-penguasa dunia, penguasa-penguasa negara di dunia. Mana ada yang berani? Dan pandemi ini belum berakhir, sudah ada satu masalah baru yaitu perang besar di Ukraina, Ibu. Ibu melihat ini ada kaitannya nggak antara pandemi dengan perang di Ukraina? Ada yang berpikir bahwa itu ada kaitan, tapi saya tidak bisa menceritakan karena panjang sekali ceritanya. Tapi itu sesuatu yang dipertanyakan oleh para ahli di dunia luar sana. Apakah perang Ukraina itu bagian dari dua program yang diuruskan ataukah program tersendiri? Nah itu menarik sekali untuk dikupas, barangkali nanti lain waktu kita bisa mengupas itu lebih dalam lagi. Bu, yang terpenting sekarang ini bagaimana kita sebagai rakyat Indonesia, bangsa Indonesia menghadapi hari ini, menghadapi pandemi yang belum kelar-kelar, menghadapi ancaman krisis ekonomi akibat perang. Menurut Ibu apa yang harus dimiliki oleh rakyat Indonesia? Nomor satu, kedaulatan. Berdaulatlah yang penguasa di Indonesia ini. Berhentilah untuk takut dengan mereka. Itu kalau kita masih ikut dengan mereka terus, kita tidak akan pernah berdaulat dan kita tidak akan pernah bisa menciptakan sesuatu yang berbeda atau yang berubah. Karena kita nurut, artinya kalau kita nurut dengan aturan-aturan mereka, dengan kemauan mereka, artinya kita tidak berdaulat. Maka pendapatannya juga diatur oleh mereka. Kalau kita pengen kita berubah seperti apa yang kita inginkan, harus berani berdaulat. Berdaulat bukan berarti melawan, tidak sopan, bukan berarti begitu. Tapi berdaulat itu kita cari akal yang etis, cari akal yang keren, tapi bisa merubah. Aku tidak harus belum sempurna Tuhan, tapi Tuhan, saya juga tidak merugikan Anda itu. Misalkan, tapi butuh keberanian, butuh ketulusan, butuh pengorbanan. Siapa yang berani? Saya kira tidak gampang. Saya saja sudah merasakan akibatnya. Nah, itu dia, apalagi yang lain yang lebih besar. Terakhir Bu ya pertanyaannya. Menurut Ibu, apakah Pak Jokowi cukup mampu untuk seperti yang Ibu katakan pada saat sekarang ini? Harus mampu. Pak Jokowi itu sebetulnya mampu kalau dia berani.
saya sedang menunggu keberanian. Ya, kalau dia berani maka dia bisa berdaulat. Kalau dia berdaulat, menang kita itu. Kita itu menang, kita tidak takut kok dengan resesi. Pada tahun 2008, waktu resesi dunia, semua growth itu pada minus, kita masih 3%. Dan waktu itu dibicarakan dari satu meeting yang kecil. Dan ternyata suatu yang mengagetkan, kenapa kita kok masih kuat gitu? Karena ekonomi grassroots kita itu hebat, kuat kita. Grassroots dan UMKM. Uang yang ada di situ tuh tidak ke bank. Artinya luput dari drive-nya mereka. Mereka hanya bisa mengatur uang yang masuk bank. Kalau uang tidak masuk bank, ya enggak. Jadi tukang bakso, penjual ikan. Tukang bakso, penjual ikan, penjualan cabai, mana sempat masukin duitnya ke bank. Uang berputar di situ. Uang berputar. Dan tetap menghidupi ekonomi. 270 juta. Berapa persen? Yang kaya cuma 1% kok. Yang kaya banget paling 10%. Yang lainnya itu yang dikira itu. Yang kenapa kita? Makanya sebetulnya untuk itu tidak terlalu takut untuk resesi. Maka Pak Jokowi harus berani. Baik Ibu Siti Fadilah, terima kasih untuk bincang-bincang pada sore hari ini. Semoga menjadi penerangan buat kami rakyat Indonesia. Kami berdoa agar Ibu tetap sehat dan semangat selalu. Amin. Demikianlah bincang-bincang kita dengan Ibu Siti Fadilah. Semoga menjadi bahan pelajaran buat kita rakyat Indonesia untuk menghadapi hari ini dan hari esok. Terima kasih, selamat sore.